Oke, video kali ini saya akan membahas pembuktian keterbagian. Pembuktian keterbagian ini adalah bagian kedua dari induksi matematika, di mana nanti sebuah pernyataan matematikanya itu dalam bentuk keterbagian. Nah, syarat yang harus dipenuhi juga sama seperti pembuktian deret, di mana syarat yang pertama adalah n sama dengan satunya harus kita uji apakah dia benar atau tidak. Yang kedua, n sama dengan k-nya kita anggap benar atau kita asumsikan dia benar. Lalu yang ketiga, n sama dengan k plus satunya juga harus kita uji apakah pernyataan tersebut benar. Nah, kalau misalnya tiga syarat tersebut terpenuhi, maka pembuktian untuk jenis pernyataan matematika ya, dalam bentuk keterbagian dia akan terbukti juga benar. Kayak gitu ya. Jadi hampir sama sebenarnya seperti pembuktian deret. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Contoh soalnya adalah perintahnya buktikan bahwa n 6 pangkat n ya, maaf ya, 6 pangkat n plus 4 habis dibagi 5. Ya, jadi kita suruh buktikan apakah bentuk pernyataan matematika keterbagian ini eh, dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, yang pertama, karena syaratnya juga sama, berarti kita harus uji dulu n sama dengan satunya benar. Nah, jadi saya buat di sini n sama dengan 1. Jadi kita substitusikan nilai n-nya ke dalam pernyataan yang diberikan oleh soal, apakah ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Ya, jadi saya asumsikan bahwa 6 pangkat n plus 4 itu adalah Sn gitu ya. Sn. Jadi saya anggap itu Sn sama dengan 6 pangkat n plus 4. Di mana n-nya saya mau ganti dengan 1. Jadi kita ganti 6 pangkat 1 ditambah dengan 4. Nah, ternyata 6 pangkat 1 itu kan 6 ya. Ditambah 4 itu hasilnya adalah 10. Dan ternyata 10 itu bisa dibagi dengan 5 atau habis dibagi dengan 5. Maka n sama dengan satunya sudah benar. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, kita akan membuktikan apakah eh, bukan dibuktikan sih ya. Sebenarnya untuk n sama dengan k itu kan sudah dianggap benar ya. Jadi kita buat dulu bentuk n sama dengan k-nya. Ini saya tarik garis dulu. Jadi saya pindahin ke sini. Untuk n sama dengan k-nya. N sama dengan k. Nah, jadi nanti si n-nya kita ganti dengan k ya. Jadi tetap dengan Sn sama dengan 6 pangkat n plus 4. Nah, kita ganti n-nya dengan k. Jadi SK itu sama dengan 6 pangkat k plus 4. Nah, karena dia mau dibuktikan apakah habis dibagi dengan 5, maka si SK-nya saya ganti jadi 5P. Jadi kan kita anggap si 6 pangkat k plus 4-nya itu kan habis dibagi 5 ya. Kenapa 5P? Karena kan nanti kalau misalnya dia merupakan kelipatan dari 5, si 6K plus 4 itu mau berapapun itu, asal dia kelipatan 5 pasti habis dibagi 5. Nah, ini dianggap benar. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, kita harus uji apakah n sama dengan k plus satunya juga benar. Nah, kita ganti si n-nya dengan k plus 1 nanti jadinya ya. Nah, nanti berarti di sini kita buat jadi Sn dulu ya. Sn sama dengan 6 pangkat n plus 4. Dan n-nya kita ganti S K plus 1. Yang dimana n di sini juga kita ganti jadi 6. Sini K plus 1 plus 4. Nah, 6K plus 1 ini kan bisa kita jabarkan ya. Bisa kita jabarkan karena kan dia bilangan berpangkat. Dalam bilangan berpangkat itu kan bisa kita jabarkan si 6K plus 1 menjadi 6K dikali dengan 6. Kenapa? Karena kan di sini kan dia operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka ada hubungannya dengan perkalian. Ketika dia mempunyai basis atau mempunyai bilangan pokok yang sama. Nah, bisa diasumsikan bahwa 6 di sini menjadi koefisien dari si 6K. Kan gitu ya. Berarti saya putar dia, saya tukar aja. Plus 4.
Artinya si 6K-nya ada 6 kali kan kira-kira begitu ya. Nah, di sini saya menggunakan manipulasi ya, manipulasi artinya saya rubah bentuknya. Saya rubah bentuknya saja tapi nilainya tidak akan berubah nanti. Jadi saya kurangi 1 si 6-nya di sini jadi 5 dikali 6K plus 6K plus 4. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kalau misalnya 6K-nya kita ganti dengan variabel P misalnya atau X, jadi kan 5X plus X. Nah, 5X plus X kan sebenarnya kan sama dengan 6X ya. Sama dengan 6 dikali 6K. Jadi bentuk ini yang 5 dikali 6 pangkat K plus 6 pangkat K itu sebenarnya sama dengan 6 dikali dengan 6 pangkat K ya. Nah, di sini ada bentuk 6 pangkat K plus 4. Di mana 6 pangkat K plus 4 itu sudah ada di sini tadi, di N sama dengan K, kan sudah kita anggap benar. Artinya 6 pangkat K plus 4 itu bisa kita ganti dengan 5P, karena kan dia sama ya. Nah, jadi saya ganti 6 pangkat K plus 4-nya dengan P, dengan 5P, sorry. Jadi 5 dikali 6 pangkat K plus 5P ya. 5P. Nah, karena dia sama-sama 5 koefisiennya, jadi 5-nya bisa saya keluarin. Jadi 5 dalam kurung 6 pangkat K plus P. Nah, karena si 6 pangkat K plus P-nya ini merupakan kelipatan dari 5, karena kan ini kelipatan dari 5 ya, ini ya, karena ada 5 dikali dengan ini. Jadi ini mau berapapun nanti hasilnya, nanti kan ujung-ujungnya bakalan dikali dengan 5. Nah, kelipatan 5 itu mampu atau akan bisa dibagi habis oleh 5 itu juga. Maka pernyataan untuk N sama dengan K plus 1-nya juga sudah benar. Jadi kesimpulannya, jadi saya buat di sini aja ya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah 6 pangkat N plus 4 itu habis dibagi 5. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa 6 pangkat N plus 4 itu mampu dibagi habis oleh si 5-nya. Nah, kira-kira seperti itu cara pembuktian pernyataan matematis ya dengan menggunakan induksi matematika dalam bentuk keterbagian. Video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematikanya ini yang bagian ketiga. Kita bicara pembuktian dalam bentuk pernyataan pertidaksamaan. Jadi pernyataan matematikanya itu dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, itu kita mau membuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, syarat yang digunakan untuk pembuktian pertidaksamaan itu juga sama seperti pembuktian deret dan pembuktian keterbagian. Tetap ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika N sama dengan satunya benar. Dan yang kedua, N sama dengan K-nya dianggap benar. Dan yang ketiga, N sama dengan K plus 1-nya juga harus benar. Nah, misalnya di sini ada diberikan contoh soal. Kita disuruh buktikan bahwa 4N itu kurang dari 2 pangkat N untuk N lebih dari sama dengan 5. Nah, karena di sini ada syarat N-nya lebih dari sama dengan 5, maka syarat yang pertama kita tidak bisa menggunakan N sama dengan 1. Karena sudah dibatasi oleh soal untuk N-nya, kita mungkin bisa mensubstitusikan N paling rendahnya itu adalah 5. Karena kalau N lebih dari sama dengan 5 kan berarti N-nya dimulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Nah, hingga akhirnya syarat yang pertama kita jangan substitusikan N sama dengan 1. Mungkin kita bisa mensubstitusikan yang paling rendah, N sama dengan 5. Kalau N sama dengan 5 itu boleh. Jadi saya mulai syarat yang pertamanya itu kita substitusi N-nya sama dengan 5. Nah, kalau N-nya kita rubah jadi 5, maka semua N yang ada di variabel ini yang mau kita buktikan, itu kita ganti semuanya dengan 5. Maka jadilah 4N, saya tulis lagi soalnya, 2 pangkat N. N-nya kita ganti 5, jadi 4 dikali 5 kurang dari 2 pangkat 5. Nah, kita tahu bahwa 4 kali 5 itu adalah 20. Dan 2 pangkat 5 itu adalah 32. Dan ternyata 32 itu lebih besar dari 20 atau 20 lebih kecil dari 32. Maka pernyataan untuk N sama dengan 5-nya itu benar. Saya tulis ini ya, benar.
Nah, karena syarat pertama terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua saya tulis di sini aja. Ini saya garis dulu. Nah, syarat yang kedua, kita anggap n sama dengan k-nya itu benar. Jadi setiap variabel n yang ada di pernyataan pertidaksamaan matematika ini kita rubah jadi k. Sehingga 4n kurang dari 2 pangkat n itu berubah menjadi 4k kurang dari 2 pangkat k. Dan ini dianggap benar. Jadi langsung aja kita tulis benar. Nah, yang ketiga, kita harus membuktikan n sama dengan k plus 1 itu harus benar. Jadi n sama dengan k plus 1-nya benar. Nah, caranya adalah kita ganti dulu dari sebelah sini ya. Dari 4n kurang dari 2 pangkat n itu kita ganti jadi 4k. N-nya kita rubah jadi k plus 1. Jadi 4n kurang dari 2 pangkat n, n-nya kita ganti k plus 1. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat yang ruas sebelah kanannya ya, yang ruas sebelah kanan, ini saya tulis tetap seperti ini. Ini kalau misalnya kita kita pisah, kita bisa menggunakan sifat eksponensial menjadi bentuk operasi perkalian. Karena dalam bentuk operasi perkalian ketika dia punya bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa dijumlah ya. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini itu sama. Nah, sehingga kalau misalnya bentuk ini saya rubah, bisa saya rubah menjadi seperti ini. Nah, karena ini artinya sama ya. Plus ya, bukan dikali. 2 pangkat k ditambah dengan 2 pangkat k itu sama dengan 2 pangkat k dikali 2. Kenapa? Karena kan 2 pangkat k-nya itu ada 2 ya. Arti yang ini kan 2 pangkat k-nya ada 2. Ini juga sama. Jadi bentuk ini kalau kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan, kita pisah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita membuktikan di n sama dengan k plus 1-nya itu bahwa pernyataan ini benar? Nah, sekarang kita fokus ke ruas yang sebelah kiri dari pertaksamaan yang kita punya. Jadi ruas yang sebelah kiri ini ya, yang 4 dikali k plus 1. Jadi saya kasih tanda dulu supaya enak, supaya nggak bingung nanti kita jadi satu persatu. Jadi 4k plus 1-nya 1 ya, itu sama dengan kalau kita kalikan secara aljabar jadikan 4k plus 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau 4k plus 4 saya taruh di sini ya, 4k plus 4. Kalau kita misalnya balik ke sini ya, kita balik ke sini. Di sini kan hanya 4k kurang dari 2 pangkat k. Kira-kira begitu ya. Nah, kita anggap bahwa 4k di sini kita tambah 4. Hingga kira bentuknya jadi seperti ini, 4k plus 4. Nah, kalau misalnya ruas kiri kita jumlahkan oleh bilangan atau kita tambahkan dengan bilangan tertentu, maka supaya bentuk ini setara atau kita tidak merubah bentuknya, maka ruas yang sebelah kanan pun harus kita tambah dengan bilangan yang sama. Sehingga dari n sama dengan k ini nih ya, yang ini ya, si 2 pangkat k-nya juga harus kita tambahkan 4. Nah, jadi bentuk ini berhubungan dengan bentuk yang n sama dengan k. Jadi kalau n sama dengan k saya pindahkan ke sini, misalnya ini 4-nya nggak ada ya, misalnya ya. Misalnya si 4-nya ini nggak ada. Ini saya kasih spidol warna merah. Nah, kita bisa menjumlahkan dengan bilangan berapapun sebenarnya. Hanya kalau misalnya ruas yang sebelah kiri kita jumlah dengan 4 atau kita tambah dengan 4, maka yang kanan pun harus ditambah dengan 4 supaya bentuk ini setara. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kenapa ada plus 4 di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, sekarang kita fokus di ruas sebelah kanan. Nah, di ruas sebelah kanan harus kita buat menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini supaya bentuk n sama dengan k plus 1-nya terbukti benar. Nah, sehingga si 4-nya ini bisa saya rubah. Jadi sini 4k plus 4 gitu ya, saya tetap tulis 2 pangkat k saya rubah menjadi 2 pangkat k.
Nah, si 4-nya saya rubah jadi 2 pangkat K. Kenapa saya rubah jadi 2 pangkat K? Karena, nah ini saya buat note di sini ya. Di atas saya buat note. Ya. Karena tadi untuk 4K itu kan kurang dari 2 pangkat K. Sehingga 4 ini, saya pakai yang biru aja. Ya, si 4 ini berlakulah sifat transitif. Si 4 pasti kurang dari 4K. Dan 4K tadi kan kurang dari 2 pangkat K ya. Nah, seperti ini. Ini saya kotakin dulu supaya jangan bingung. Nah, ini adalah sifat transitif. Sifat transitif. Loh, kenapa 4 itu kurang dari 4K? Karena K-nya, ya, K-nya itu tadi kan di sini sudah dijelaskan oleh si soal bahwa syaratnya adalah N-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, jadi kalau N-nya kita ganti dengan K, ya, berarti kan K-nya lebih dari sama dengan 5. Kalau kita substitusi K-nya jadi 5 atau bilangan terkecil dari si K-nya yang diberikan syarat oleh si soal, maka si 4 ini kan tadi sudah ketika kita kalikan kan jadinya 20 ya. Nah, 20 ini kan pasti lebih besar dari 4. Nah, sudah kita buktikan bahwa si 4K itu ternyata lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini ada di sini. Ya. Sehingga berlakulah bentuk transitif ini. Karena di ruas sebelah kanan itu dimintanya adalah lebih dari, maka si 4-nya ini saya rubah jadi 2 pangkat K. Ya, jadi bentuk 4 ini yang saya lingkari saya ganti menjadi bentuk 2 pangkat K. Kenapa? Karena ruas yang sebelah kanan diminta menjadi yang lebih besar dari ruas yang sebelah kiri. Sehingga si 4-nya bisa kita ambil kita ganti menjadi 2 pangkat K. Kenapa nggak diganti 4K aja? Kan gitu kira-kira. Karena 4K itu masih lebih kecil dari 2 pangkat K. Makanya kita ambil yang paling gede aja, yaitu 2 pangkat K. Sehingga bentuk ini kalau misalnya saya jabarkan lagi atau saya sederhanakan lagi, maka bentuknya jadi seperti ini. Kan 2 pangkat K plus 2 pangkat K itu kan 2K plus 1 ya. Kenapa seperti itu? Karena 2 pangkat K-nya kan dia sama-sama punya 2 pangkat K. 2 pangkat K-nya kita keluarin aja. Sehingga ini jadi 1 ditambah 1. Kan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya lanjutkan di sini. Ini saya garis deh. Saya garis ya, supaya jangan bingung. Nah, saya garis seperti itu. Ini saya tulis ulang. Jadi 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K 1 ditambah 1. Nah, ini kan karena sama-sama punya 2 pangkat K, maka kalau misalnya saya jabarkan 2 pangkat K kali 1, 2 pangkat K, 2 pangkat K dikali 1, 2 pangkat K. Kan sama ya bentuk ini ya. Sehingga kalau kita jumlah yang ruas sebelah kanan, maka jadi 2 pangkat K dikali 2. Nah, 2 di sini kan dia pangkat 1 ya. Dalam bilangan eksponen, kalau dia dikali dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah saja. Jadi 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Ternyata terbukti. Ya, tadi kan di sini ya. Ternyata terbukti bentuk ini bisa kita buktikan dengan menggunakan sifat transitif yang sudah kita gunakan tadi. Maka bentuk ini adalah benar. Sehingga kesimpulannya saya tulis kesimpulan ya di sini. Kesimpulannya 4 pangkat N, 4N, sorry bukan 4 pangkat N ya. 4N ternyata itu kurang dari 2 pangkat N untuk N-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara kita membuktikan dengan menggunakan induksi matematika, pembuktian bentuk matematika atau bentuk pernyataan matematika dalam bentuk pertidaksamaan.